Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah isya tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ketua Mushola Darul Quran Syam beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT, yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cajian pandai, ketek tidak disebut namo, gadang tidak disebut galah. Kemudian terkhusus kepada ma'asyiral muslimin wal muslimat yang hadir pada malam hari ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita berjamaah dilanjutkan dengan tarawih dan witir nantinya. Kemudian anak-anak kami pesantren Ramadan yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini adalah malam keempat kita melaksanakan ibadah tarawih insyaallah. Karena dengan berucap syukurlah baru kita dijadikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri hamba Allah yang paling utama itu ialah seseorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian selawat beriringan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Allah. Semoga senantiasa disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, yang dimana kalaulah kita lihat sejarah Nabi, bahwasanya perjuangan beliau itu sangat berat sekali. Bahkan sampai diusir dari kotanya, dari Mekah, tempat kelahirannya, harus berhijrah ke Madinah, sampai-sampai mau dibunuh untuk memperjuangkan agama yang kita jalani sekarang. Maka kita patut berucap kepada beliau, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah isya tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kami mendapat amanah dari pengurus bahwasanya diberi judul ceramah pada malam hari ini atau tausiah yang berjudul menggapai keberkahan, kemudian menjalankan ibadah dan ibadah yang paling utama. Judul ini agak panjang Bapak Ibu, model judul skripsi loh. Kalau ada adik-adik yang nggak tahu judulnya, nanti tanya aja ketua atau pengurusnya mana judul deh. Baik, judul tausiah kita pada malam hari ini ialah menggapai keberkahan.
Karena di bulan Ramadan itu cenderung kita kenal yang namanya keberkahan. Nah, berdasarkan kalau kita lihat Bapak Ibu, sering kita yang dengar namanya berkah. Lihat tahu Bapak Ibu arti dari berkah itu Bapak Ibu? Ibu-ibu dan ibu lihat tahu arti dari berkah Bu? Nah, kalau yang tidak tahu cukup jawab wallahu a'lam bishawab. Karena ilmu sahabat itu seperti itu. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kalau tidak tahu jawabnya wallahu a'lam bishawab. Hanya cek lagi. Lihat tahu Bu arti berkah Bu? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Apa kata Allah? Jika sekiranya negeri ini beriman, kemudian melaksanakan perintahku, maka akan aku berikan keberkahan kepadanya. Keberkahan dari langit dan bumi. Nah, kita kaji dulu tentang berkah. Bapak Ibu sidang jemaah Isya Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dalam kehidupan kita mau umur kita panjang atau umur yang berkah? Umur yang berkah. Nah, bagaimana nanti untuk mendapatkan umur yang berkah itu? Apakah kita akan menjalani kehidupan biasa-biasa saja atau bagaimana? Maka ini perlu kita artikan dari berkah. Apa itu berkah? Berkah menurut Imam Al-Ghazali ialah bertambahnya kebaikan di dalam hidup atau aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari itu adalah kebaikan. Itu yang namanya berkah. Contoh pada barale, contohnya barale ya, kita menerima tamu undangan atau kita yang sebagai tamu undangan, terus nampaklah nasi kemudian lauk segala macam, diambil sadanya, tapi tidak habis. Itu berkah? Tidak berkah. Nah, kata Imam Al-Ghazali, berarti keberkahan itu adalah kebaikan yang kita lakukan. Pernah kita dengar bahkan sering, ya Allah berikanlah kami umur yang berkah. Sering dengar Bapak Ibu? Ya, kita minta umur yang berkah. Ya Allah berilah kami umur yang berkah. Nah, kita lihat dulu. Umur dan ajal itu sama atau berbeda, Bapak Ibu? Ajal dan umur itu sama atau berbeda? Berbeda. Kalau ajal, apa itu ajal? Nah, ajal itu adalah kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf tadi ayat 34 yang berbunyi walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bahwasanya apabila datang kepada hambaku atau kepada manusia ajal itu adalah batas usia. Jadi ajal itu adalah batas usia dan tidak bisa dipercepat maupun ditunda. Nah, itu yang namanya ajal. Kalau kita berbicara tentang umur, itu beda lagi.
Kalau umur itu adalah sesuatu yang kita lakukan di masa hidup dan itu bermanfaat. Itu yang namanya umur. Kalau ditanya, bara umur ini 21, bara umur ini 30 lah kepala tiga. Kira-kira jadi bara umur start kau ini. Bara umur 7 balik. Nah, kalau dibandingkan Ustaz yang di Siko kan semua dah benar. Nah, semua wajah kami. Jadi bukti yang Bapak Ibu lihat bahwasanya laki-laki itu agak lambat mundur daripada ibu-ibu. Aku bukti. Apa? Nah, umur ambut ini itulah menunjuk kepala 3 tahun. Jadi walaupun ya maaf Bapak agak mengarah kepada ibu-ibu karena memang mimbarko kepada ibu-ibu, bukan berarti kamu suka kepada ibu-ibu tidak. Jadi dalam doa sering berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah pandanganku ini adalah istri hamba yang paling cantik. Dan jangan jadikan pandangan ini sebagai pandangan yang condong ke ranca. Jadikanlah pandangan ini kepada pandangan yang baik dan jadikanlah istri hamba di masa istri hamba yang paling cantik. Kamu sering berdoa kayak itu. Suami ibu ya coba berdoa kayak gitu. Nah, tapi jadi kita sebagai manusia itu ialah mengaktivitaskan umur kita ini kepada yang baik. Nah, di dalam menjalankan kehidupan ini, umur yang kita lakukan, maka lakukanlah yang baik. Contoh, kita berjamaah sekarang. Kemudian nanti baru keluar dari jamaah ini, maka akan disebut yo rancak tadi jamaah Darul Quran rapi duduk. Itu kan kebaikan. Nah, umur yang kita isi dengan kebaikan ini adalah untuk menuju akhirat nanti. Makanya ketika seseorang yang meninggal dunia, maka ketika dia ingin mendapatkan nama yang baik di atas dunia ini, kemudian aktivitas namanya dikenang, maka dia harus melakukan yang baik-baik. Itu yang disebut dengan berkah umurnya. Sampai ini paham Bapak Ibu ya? Itu yang disebut dengan berkah. Dunia ini adalah tempat sementara, tidak abadi, artinya akan ditinggalkan. Makanya orang yang meninggal itu disebut, orang yang mati itu disebut dengan meninggal. Dunia ini kalau tidak kita yang meninggalkan, maka dunia ini yang meninggalkan kita. Nah, aktivitas yang kita lakukan itu adalah aktivitas yang baik-baik. Contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita gunakan lisan kita itu yang baik-baik. Apa contohnya? Umurlah gaya, umurlah dua, ibu-ibu 17 tahun kate. Misalnya, mungkin masih ada sesuatu yang membuat kita itu mengeluarkan lisan yang tidak baik. Maka itu akan mengurangi keberkahan pada umur kita. Kemudian yang rawan, yaitu yang rawan karena bahwasanya kita sering menggosip. Menggosip coba. Kalau bapak pun tidak ada menggosip dulu. Dia setuju. Ibu-ibu tu. Tidak bapak tidak setuju. Kalau bapak pun tidak ada menggosip, tanyalah ke bapak pun. Apa-apa itu adanya nota. Dapat? Apa-apa adanya nota. Kalau ibu tidak ada nota. Gitu kan? Ustaz, kamu tidak ada nota. Kamu tidak ada menggosip Ustaz. Kamu tidak mau dari ibu itu sudah disebut nanti. Ini sudah kita. Nah, tidak mau dari ibu itu sudah. Padahal ini tidak
menggosip. Nah kalau apa-apa itu ngontak, kalau ibu-ibu mah nggak setuju, nggak setuju itu Bapak. Nah ketika kita mengeluarkan perkataan yang tidak baik, maka itu akan membuat keberkahan umur kita berkurang. Nah kembali lagi, apa itu keberkahan? Keberkahan umur adalah sesuatu yang kita lakukan kehidupan sehari-hari itu adalah tentang kebaikan, maka itu yang dikatakan dengan berkah, menggapai keberkahan. Contoh, kita lihat kenal dengan ibu dengan Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah SAW. Kenal Bu ya? Kalau kita baca sejarahnya, Sayyidah Khadijah itu luar biasa. Sebelum menjadi istrinya Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah itu walaupun pernah menikah sebelumnya, dia selalu mempertahankan kehormatannya. Sayyidah Khadijah itu adalah panutan atau pedoman bagi orang-orang Quraisy pada waktu itu untuk seorang perempuan. Beliau adalah saudagar dan selalu menjaga kehormatannya. Tidak seperti wanita-wanita Arab pada lainnya. Perlu kita ingat, Sayyidah Khadijah itu hidup pada masa jahiliyah, di mana perempuan pada waktu itu terbuka. Alun itu sekarang leleluk, Bapak Ibu. Dulu kalau kita baca sejarah, kalau perempuan Arab itu kalau pakai angin itu mungkin mau 2 kilo, 3 kilo di kaki. Itu untuk menarik para laki. Sayyidah Khadijah itu mempunyai sahabatnya itu selalu melindungi Sayyidah Khadijah. Begitu mulianya seorang Khadijah sebagai pedoman dari kaum ibu-ibu. Itu yang hendaknya harus kita pilih. Nah, itu adalah keberkahan. Kemudian yang kedua adalah amalan utama. Sesuai judul, amalan utama. Dalam bulan Ramadan, untuk mendapatkan keberkahan itu, maka ada amalan utamanya. Apa amalan utama? Yang pertama itu adalah sholat. Karena kalau kita baca lagi, mungkin sudah disampaikan oleh Ustaz sebelumnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun di sana ialah agar kita menjadi orang bertakwa. Tentu saja pada bulan Ramadan ini ada amalan utama. Kami cepat karena memakan waktu. Amalan utama itu adalah yang pertama adalah sholat. Nah, kenapa demikian? Di dalam bulan Ramadan ini adalah bulannya kita sebagai umat Islam. Bulan Rajab kata Nabi Muhammad SAW syahrullah. Bulan Sya'ban syahri, bulan itu kata Nabi. Dan bulan Ramadan syahrul ummati. Qiyamul lail, kemudian ada ibadah siang yang namanya puasa dan ada ibadah malam yang namanya sholat tarawih. Nah, sholat yang kita lakukan itu, sholat fardu adalah sholat utama. Nah, apa amalan utamanya itu? Kita bangkitkan kembali sholat sunnah di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan keberkahan tadi. Pernah ibu dengar hadis? Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Salat sunnah warawatib itu adalah salat sunnah yang melekat pada salat fardu, maka Allah membangunkan rumahnya di surga. Ini adalah surat dari Allah melalui Nabi Muhammad. Apa itu salat yang 12 rakaat itu? Ingat Bu, yang 12 rakaat itu apabila mereka kerjakan, maka dia akan mendapatkan rumah, akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Jadi ada bapak-bapak tadi atau ibu-ibu yang mengerjakan 2 rakaat sesudah isya itu mulai menyicil.
Ustaz, bagaimana dengan 2 rakaat sebelum asar atau 4 rakaat sebelum asar? Nah, itu namanya salat mutlak namanya. Bukan termasuk dalam 12 rakaat tadi. Atau 2 rakaat sebelum isya. Itu namanya salat antara azan dan iqamah. Itu tidak termasuk di dalam 12 rakaat tadi. Jadi ingatkan lagi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Itu yang termasuk di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengerjakan 12 rakaat, maka akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita bangunkan sholat sunnah di dalam bulan Ramadan ini. Amalan yang kedua ialah qiraatul Quran, dekati Al-Quran. Bagaimana cara kita mendekati Al-Quran? Bapak Ibu sidang jemaah tarawih rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Itu istimewa. Nah, ketika kita mendekati Al-Quran, maka satu kita baca huruf dari Al-Quran itu mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Kalau 30 atau 3 huruf, maka kita mendapatkan 30. Terkadang kan seperti ini. Ketika imam semakin banyak bacaannya, itu kerajaan semakin bagus sholat kita ya Bu. Ada imam panjang rakaatnya, ada panjang bacaan ayatnya, kadang ada yang viral. Ketika imam agak panjang bacaannya, tiba makmum dari belakang jelang dia pakai sandal. Astagfirullahaladzim. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Makanya bagusnya ketika kita melaksanakan sholat, panjangnya seketik ayatnya tidak bahas. Tapi dalam sholat tarawih itu ada salam ya, pendek-pendek saya tidak bahas. Nah, 1 huruf 10 kebaikan. Cara mendekati Al-Quran yang ketiga, kemudian baca, kemudian kaji dan amalkan. Itu yang kita harus panduan Al-Quran ini. Nah, kita lihat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ialah berinfak. Apabila kita melakukan infak di dalam bulan Ramadan ini, maka Allah akan balas infak kita itu